Halo, welcome back to my channel. Saya Muslim. Di sini saya akan membagikan tips dan triks untuk menjawab soal UKPPK ya teman-teman ya, yaitu tentang situational judgment test atau SJT, situasi kerja ya teman-teman ya, situasi di dalam pekerjaan ya untuk tes 2025. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Saya doakan semoga dimudahkan, dilancarkan dan lulus dan sertifikasi, amin Allahumma amin. Soal yang pertama, Anda memiliki seorang peserta didik yang selalu berjuang dan kepercayaan dirinya. Peserta didik ini sering merasa ragu dan takut untuk berbicara di depan kelas. Sebagai seorang guru bimbingan dan konseling, tentu Anda ingin membantu siswa ini. Namun Anda tidak memiliki jadwal tatap muka sebagaimana guru mapelainya. Dan ketika Anda mendapat kesempatan untuk membantu peserta didik tersebut, Anda juga diminta menjadi perwakilan sekolah pada sosialisasi pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di tingkat kabupaten. Apa yang Anda lakukan untuk menjalankan dua tugas tersebut dengan optimal? Jadi di sini masalahnya, oke teman-teman ya, di sini Anda adalah sebagai seorang guru yang memiliki peserta didik yang selalu ingin berjuang dengan kepercayaan dirinya. Terus kemudian peserta didik ini merasa ragu dan takut untuk berbicara di depan kelas. Sebagai seorang guru bimbingan konseling, apa yang Anda ingin membantu siswa ini, namun Anda itu tidak memiliki jadwal tatap muka sebagaimana guru mapelainya ya teman-teman. Anda mendapat kesempatan untuk membantu peserta didik tersebut, Anda juga diminta menjadi perwakilan kepala sekolah, perwakilan sekolah pada sosialisasi pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Jadi apa yang harus Anda lakukan untuk menjalankan tugas tersebut dengan optimal? Untuk opsi yang A, mengikuti penugasan dari sekolah dan meminta guru lain untuk memberikan tugas tambahan presentasi agar siswa tersebut dapat meningkatkan diri. Di sini mengikuti penugasan dari sekolah tapi meminta guru lain untuk memberikan tugas tambahan. Jadi ini kurang efektif ya teman-teman, kurang optimal. Jadi skip saja untuk opsi yang A. Opsi yang B, meminta guru lain mewakili sekolah dan fokus memberi kesempatan presentasi sederhana pada siswa tersebut, diberi pujian lalu pada sesi berikutnya semakin kompleks. Ini bagus sekali ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini meminta guru lain untuk mewakili sekolah ya, terus kemudian Anda fokus memberi kesempatan kepada presentasi sederhana pada siswa tersebut, berarti mengutamakan siswa ya teman-teman, mengutamakan peserta didik. Bagus sekali ya teman-teman, memberi pujian ya. Untuk opsi yang B itu bagus sekali dibanding dengan opsi yang A. Untuk opsi yang C, menunaikan tugas sekolah sebagai TPPK dan menghubungi orang tua siswa dan memintanya untuk menangani masalah ini. Ini malah melibatkan orang tua siswa ya teman-teman, ini kurang tidak efektif ya. Jadi skip saja, langsung skip saja ini ya. Kita harus bisa menangani dulu ya, tidak harus langsung menghubungi orang tua. Untuk opsi yang D, mendahulukan penugasan dari sekolah dan mengabaikan. Di sini ada kata mengabaikan ya teman-teman, langsung kita skip saja untuk opsi yang D. Opsi yang E, menunaikan tugas dari sekolah dan menjadwalkan untuk mengadakan percakapan pribadi dengan siswa tersebut agar memahami penyebab masalah yang dihadapinya dan mencari jalan keluarnya. Di sini menunaikan tugas dari sekolah terus kemudian menjadwalkan untuk mengadakan. Ini kapan terjadinya ya teman-teman? Kalau hanya menjadwalkan saja ya, ini malah tidak terjadi. Jadi skip saja untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal kedua, sekolah Anda baru saja meluncurkan program kokurikuler baru yang bertujuan meningkatkan keterampilan literasi digital siswa, namun beberapa orang tua merasa program ini terlalu menuntut dan tidak sesuai dengan kurikulum utama. Yang akan Anda lakukan untuk mengatasi kekhawatiran orang tua dan memastikan program berjalan lancar adalah A, mengabaikan kekhawatiran orang tua dan tetap melaksanakan program sesuai rencana. B, mengurangi beban tugas dalam program untuk mengakomodasi keluhan orang tua. C, memberikan pilihan tugas dalam program untuk mengakomodasi keluhan orang tua. D, mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk mendiskusikan dan mendapatkan masukan mereka. E, menghapus program tersebut agar tidak menimbulkan konflik lebih lanjut. Jadi di sini itu sekolah Anda itu baru saja meluncurkan program kokurikuler ya teman-teman. Apa sih kokurikuler itu? Yaitu kegiatan pembelajaran di sekolah yang dilakukan untuk memperkuat, memperdalam dan atau memperkaya materi pelajaran yang sudah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di kelas ya teman-teman ya. Kegiatan ini bertujuan untuk apa? Mengoptimalkan pendidikan karakter siswa dan membantu mereka memahami materi pelajaran dengan baik. Jadi di sini masalahnya itu orang tua tidak setuju ya teman-teman ya, kekhawatirannya orang tua itu khawatir terhadap
keterampilan ini ya. Padahal di sini adalah bertujuan untuk meningkatkan keterampilan literasi digital ya teman-teman ya. Nah, tapi orang tua itu merasa program ini terlalu menuntut dan tidak sesuai dengan kurikulum utama. Nah, jadi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kekhawatiran orang tua Anda sebagai seorang guru? Untuk opsinya A, mengabaikan. Di sini ada kata mengabaikan, jadi skip saja untuk opsi yang A. Opsi yang B, mengurangi beban tugas dalam program untuk mengakomodasi keluhan orang tua. Ini bagus dibanding dengan opsi yang A. Untuk opsi yang C, memberikan pilihan tugas dalam program untuk mengakomodasi keluhan orang tua. Di sini memberikan pilihan tugas, padahal Anda adalah seorang gurunya ya teman-teman ya. Jadi skip saja untuk opsi yang C. Opsi yang D, mengadakan pertemuan dengan orang tua dan mendiskusikan dan mendapatkan masukan mereka. Nah, ini juga bagus ya teman-teman ya. Mengadakan pertemuan terus kemudian mendiskusikan terus mendapatkan masukan dari mereka. Bagus sekali dibanding dengan opsi yang lainnya ya teman-teman. Untuk opsi yang E, menghapus program. Di sini ada kata menghapus program, kita skip saja langsung. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D ya teman-teman ya. Soal ketiga, Anda merencanakan kegiatan kelompok dengan menggunakan teknologi komputer untuk mengerjakan proyek mata pelajaran bahasa Indonesia. Namun, pada hari pelaksanaan, listrik di lokasi mati sehingga komputer sekolah tidak dapat digunakan. Respon Anda terkait hal ini adalah A, meniadakan pembelajaran bahasa Indonesia, B, menggunakan waktu tersebut untuk mengajarkan materi lain, C, membatalkan proyek dan memberikan tugas membaca secara berkelompok, D, mengubah peralatan penyelesaian proyek menjadi menggunakan alat tulis dan kertas, E, menunda proyek hingga listrik kembali menyala. Jadi di sini tuh masalahnya adalah Anda itu merencanakan kegiatan kelompok ya teman-teman dengan menggunakan teknologi komputer, tapi masalahnya ketika pada saat mengerjakan proyek pada mata pelajaran bahasa Indonesia, hari pelaksanaannya itu listriknya mati ya teman-teman, listrik sekolah mati sehingga komputer sekolah tidak dapat digunakan. Respon apa yang harus Anda lakukan untuk opsi yang A, meniadakan pembelajaran bahasa Indonesia? Di sini ada kata meniadakan, kita skip saja. Opsi yang B, menggunakan waktu tersebut untuk mengajarkan materi lain. Nah, ini tidak efektif ya teman-teman. Untuk opsi yang B kita skip saja. Untuk opsi yang C, membatalkan proyek dan memberi tugas membaca secara berkelompok. Di sini membatalkan proyek dan memberikan tugas membaca secara berkelompok kurang efektif juga ya teman-teman untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, mengubah peralatan penyelesaian proyek menjadi menggunakan alat tulis dan kertas. Ini bagus ya teman-teman, mengganti ya, mengubah peralatannya. Bagus sekali untuk opsi yang D dibanding dengan opsi yang lainnya. Opsi yang E, menunda proyek hingga listrik kembali menyala. Di sini ada kata menunda, kita skip saja. Kenapa? Karena menunda itu belum tentu akan terjadi ya teman-teman. Menunda entah itu bisa 2 jam, 3 jam, malah sampai juga lebih dari 3 jam ya teman-teman ya. Jadi skip saja untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal keempat, Anda diundang sebagai peserta dalam sebuah sarasehan yang diadakan oleh organisasi profesi guru. Sarasehan tersebut membahas masalah rendahnya minat baca siswa di sekolah. Sebagai peserta, Anda diminta memberikan kontribusi untuk mengatasi masalah ini. Yang akan Anda lakukan untuk memberikan kontribusi yang efektif dalam seminar tersebut adalah A, menyampaikan pandangan tentang teori-teori yang bertentangan dengan yang disampaikan narasumber terkait peningkatan minat baca. B, menyampaikan hasil observasi Anda terkait strategi yang telah diterapkan teman-teman guru untuk meningkatkan minat baca. C, menyampaikan upaya meningkatkan minat baca berdasarkan kajian pustaka. D, menyampaikan pandangan tentang pembelajaran yang menurunkan minat baca yang dilakukan rekan guru. E, menyampaikan pengalaman pribadi terkait strategi yang telah Anda tetapkan untuk meningkatkan minat baca. Jadi masalahnya ini di sini Anda diundang sebagai peserta dalam sebuah sarasehan yang diadakan oleh organisasi profesi ya teman-teman ya. Profesi guru. Sarasehan tersebut membahas masalah rendahnya minat baca siswa di sekolah. Sebagai peserta, Anda diminta memberikan kontribusi untuk mengatasi masalah ini. Yang akan Anda lakukan untuk memberikan kontribusi yang efektif dalam seminar tersebut adalah opsi yang A, menyampaikan pandangan tentang teori-teori yang bertentangan dengan yang disampaikan narasumber terkait peningkatan minat baca. Ini bagus sekali ya teman-teman, sesuai dengan pertanyaannya ya. Untuk opsi yang B,
Kita lihat untuk opsi yang B ya teman-teman, menyampaikan hasil observasi Anda terkait strategi yang telah diterapkan teman-teman guru untuk meningkatkan minat baca. Di sini langsung menyampaikan hasil observasi ya. Padahal kita di sini disuruh memberikan kontribusi untuk mengatasi masalah ini. Jadi skip saja untuk opsi yang B. Opsi yang C menyampaikan upaya meningkatkan minat baca berdasarkan kajian pustaka. Berdasarkan kajian pustaka ya teman-teman. Di sini kurang efektif ya teman-teman ya. Bukan kontribusi efektif ya. Kita skip saja untuk opsi yang C. Opsi yang D menyampaikan pandangan tentang pembelajaran yang menurunkan minat baca yang dilakukan rekan guru. Nah, di sini malah tidak nyambung, di sini malah rekan guru, padahal yang ditanyakan adalah minat baca siswa. Jadi skip saja untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E menyampaikan pengalaman pribadi terkait strategi yang telah Anda terapkan untuk meningkatkan minat baca. Menyampaikan pengalaman pribadi ini kurang efektif juga ya teman-teman ya. Kita skip saja untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Soal kelima, Bu Mince adalah guru bahasa Inggris. Bu Mince bekerja sama dengan guru matematika dan IPA untuk merancang pembelajaran intrakurikuler berbasis proyek terpadu yang menggabungkan ketiga mata pelajaran. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan analisis dan pemahaman ilmiah siswa. Namun, Bu Mince khawatir bahwa fokus pada tujuan bersama ini akan membuat tujuan mata pelajaran bahasa Inggris menjadi kurang jelas. Apabila Anda adalah Bu Mince, yang akan Anda lakukan adalah A. Menyampaikan kekhawatirannya kepada rekan guru dan meminta mereka untuk menyesuaikan tujuan proyek agar lebih seimbang. B. Mengusulkan proyek yang sepenuhnya terpisah dari tujuan bersama agar tujuan bahasa Inggris tetap jelas. C. Berkolaborasi untuk merancang proyek yang mengintegrasikan keterampilan analisis data dengan penulisan laporan ilmiah dalam bahasa Inggris. D. Fokus pada tujuan bersama dan tidak perlu memikirkan tujuan bahasa Inggris karena proyek ini bersifat terpadu. E. Menyusun proyek dengan fokus utama pada keterampilan analisis data dan pemahaman ilmiah aspek bahasa Inggris sebagai tambahan. Jadi di sini masalahnya adalah Bu Mince di sini khawatir ya teman-teman ya, khawatir bahwa fokus pada tujuan bersama ini akan membuat tujuan mata pelajaran bahasa Inggris menjadi kurang jelas ya. Apabila Anda adalah Bu Mince, apa yang Anda lakukan di sini berkolaborasi ya teman-teman ya, antara Bu Mince dan guru matematika IPA, terus kemudian menggabungkan ketiga mata pelajaran bahasa Inggris, matematika dan IPA. Nah, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan analisis data ya teman-teman ya. Jadi apa yang harus Anda lakukan ya teman-teman ya, Anda sebagai seorang guru bahasa Inggris atau Bu Mince ya. Untuk opsi yang A, menyampaikan kekhawatirannya kepada rekan guru dan meminta mereka untuk menyesuaikan tujuan proyek agar lebih seimbang. Di sini menyampaikan kekhawatirannya kepada rekan guru dan meminta mereka untuk menyesuaikan tujuan proyek agar lebih seimbang. Di sini kurang efektif ya teman-teman ya. Kurang efektif untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, mengusulkan proyek yang sepenuhnya terpisah dari tujuan bersama agar tujuan bahasa Inggris tetap jelas. Padahal di sini tiga mata pelajaran bergabung ya teman-teman, menggabungkan ketiga mata pelajaran. Jadi di sini tidak hanya tujuan bahasa Inggris tetap jelas ya. Jadi skip saja untuk opsi yang B. Opsi yang C, berkolaborasi untuk merancang proyek yang mengintegrasikan keterampilan analisis data dengan penulisan laporan ilmiah dalam bahasa Inggris. Nah, ini bagus sekali ya teman-teman. Ada berkolaborasi yang untuk merancang proyek yang mengintegrasikan ya. Jadi ini opsi yang paling bagus ya teman-teman dibanding dengan opsi yang A dan B ya. Untuk opsi yang D, fokus pada tujuan bersama dan tidak terlalu memikirkan tujuan bahasa Inggris karena proyek ini bersifat terpadu. Di sini tidak terlalu memikirkan tujuan bahasa Inggris, padahal Bu Mince itu khawatir ya teman-teman ya. Kita skip saja untuk opsi yang D. Opsi yang E, menyusun proyek dengan fokus utama pada keterampilan analisis data dan pemahaman ilmiah aspek bahasa Inggris sebagai tambahan. Di sini hanya sebagai tambahan saja ya teman-teman ya. Jadi skip saja untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling efektif itu adalah jawaban yang C.